Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultoni, Dosenus SMA Negeri 1 Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan sore hari ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Syafi'i, Kepala SD Mukti Sari 3, Kecamatan Gandrung, Kabupaten Cilacap. Matur nuwun, Bu. Baik, Pak Syafi'i. Kali ini saya ingin mohon waktunya Pak Syafi'i menyampaikan pengalaman di sekolah Bapak di SD Mukti Sari 3, Kecamatan Gandrung, terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Pak Syafi'i, selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya. Apa kabar Pak Syafi'i? Alhamdulillah, semuanya sangat-sangat baik. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kriminalitas? Kriminalitas itu baik dengan baik atau bujukan moral. Bujukan moral itu baik dan buruk. Kalau di dunia etika, baik dengan baik. Kalau bujukan moral, baik dengan jelek atau dengan salah. Di sekolah Bapak. Ya, makasih. Kalau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral lingkungan sekolah kami di sini wajar-wajar saja, sehingga setiap ada kasus itu berkaitan dengan aturan. Misalnya aturan itu menjadi etika, terkadang manusiawi, bahwa kita manusiawi itu pasti punya ada kepentingan, ada alasan, sehingga terjadilah sesuatu yang melanggar etika. Maka solusinya pasti kita tetap manusiawi dengan pendekatan pribadi. Berarti ada masalah Pak ya? Pernah ada kasus di sekolah? Ada. Kalau boleh diceritakan satu saja, tapi yang terkait bujukan moral atau terkait dengan dilema etika, tapi tidak usah disebutkan namanya, barangkali untuk pelajaran kita bersama agar itu tidak terjadi lagi. Iya Pak, kita sebagai orang tua memang harus jeli memahami teman-teman kita. Terkadang dengan prasangka baik atau selalu husnuzon itu, sehingga lengah kita, terjadilah masalah. Ya biasalah, manusiawi. Artinya ketika tiba-tiba ada laporan dari keluarga bahwa suaminya sok pergi dengan wanita lain, misalnya kan seperti itu, apa ya Mas? Etika ya itu ya. Jadi urusan pribadi dengan pribadi guru ya, bukan Pribadi dengan keluarga ya. keluarga. Nah, masuk. Tetapi tetap terkait dengan kegiatan di sekolah. Baik. Karena semua akan berdampak. Sehingga kalau kita itu nggak memahami, maka bisa terjadinya itu terlalu jauh. Nah, bahkan kalau saya nggak menyebut seseorang ya, saya terjadi lucu sekali Pak. Satu saat ada guru perempuan itu pingsan. Saya nggak tahu penyebab pingsan. Yaitu ternyata dia selingkuh dengan teman sendiri. Ketika pingsan saya langsung harus mengambil langkah. Kebijakan saya itu adalah, mbok nanti terjadi apa-apa di sekolah, saya mengambil pulang, ngambil mobil untuk ngangkut orang itu. Tetapi saya juga butuh bantuan dengan teman, ya teman yang ada di sini, dia guru di situ ya. Jika saya ambil, Mas tolong ini dibantu saya ya. Ternyata yang saya suruh ngantar itu udah
saling mencinta, saling padahal bukan sambil bicara potong di sini Pak jadi begini. Tapi sebelumnya Bapak tidak tahu. Nggak tahu, ini nggak tahu masalahnya. Ya tapi sudah dalam hati ada hal yang ganjil menurut saya ketika beliau selalu berdua kemana-mana. Beliau juga masing-masing punya suami, punya istri. Itu diantaranya seperti itu. Dan ini pengalaman satu. Sehingga ketika sudah pingsan, ternyata itu masalahnya gitu. Jadi panjang. Akhirnya saya mengambil solusi, udah ini kalau nasi sudah jadi bubur, semuanya harus diselesaikan. Artinya harus ambil kebijakan yang terbijak, harus berhenti dari sini. Nah, itu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu karena tidak sadar, karena ketika diputus oleh pacarnya itu dia nggak makan buah sampai cairan habis sehingga lemes itu. Tapi setelah dibawa ke Menteri Pak Rianto itu di sana diipus nggak bisa. Saya bingung lagi kok nggak bisa diipus. Gak apa-apa, ini jantungnya normal, bapak normal. Nanti kita kasih minum teh setengah gelas, nanti bisa diipus. Ini betul mungkin berapa jam kemudian kalau bisa diimpun sampai setengah botol dia cerita sama saya bahwa saya sudah sembuh kelihatan. Astagfirullahaladzim, jangan cerita hal yang negatif dengan saya karena Allah sudah bilang la yuhibbul jahra bisunal qawli illa man zulim. Jangan engkau ceritakan kedoliman anda sendiri dengan orang lain kecuali kalau yang itu dianiaya. Nggak boleh. Darah harus selesai, harus sampai di sini. Alhamdulillah, saya panggil besok keduanya, maka esok harinya saya tanya maunya bagaimana. Nah, jadi kalau anda keluarganya kubur semuanya, sekolah juga nggak kurus. Ini masalah berkaitan. Otomatis dinasnya itu ya sering pergi, jam-jam dinas. Nah, itu jadi pendekatan pribadi nomor satu. Kita kalau bisa jangan menyakiti, jangan disakiti. Itu hanya begitu sebenarnya. Kita hidup kan bersama. Ya kita jadi kepala sekolah itu ini harus jeli. Bijaksana itu kan sebuah penyalahgunaan aturan aslinya itu. Tapi dalam hukum kemanusiaan pasti harus ada bijaksana. Karena hukum-hukum darurat itu bijaksana. Itu kan. Jadi, antara dilema etika dan wujudan moral, sehingga kita menuju jangan berbuat yang tidak etika ya, patuh kalau gitu. Sadari Anda telah berbuat sasar, kembali ke jalan yang lurus. Nah, kita begitu. Terus kita otomatis selanjutnya melihat, mengamati bagaimana setelah dikasih bimbingan, didikan itu. Kalau masih berlanjut, panggil lagi. Tapi karena manusia lebih pandai lagi. Alhamdulillah itu telah mengatasi itu tidak selesai. Kita doakan yang terakhir itu doakan. Kita doakan Anda mendapat hidayah, kekuatan moral, kekuatan iman, sehingga dapat membentengi diri kita sendiri dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak patut kita laksanakan. Begitu. Pak, berarti dalam identifikasikan atau menemukan dari rujukan moral atau dilema etika, Bapak langsung memergoki atau menemukan sendiri nih, tanpa ada laporan atau ada desas-desus sebelumnya. Itu justru dari pelaku. Berarti kan mendapati sendiri. Iya, dia yang cerita sendiri. Nah itu begitu. Jadi otomatis kok ini anak kalau jam segini pergi dan begini kan kelihatan di sekolah. Jadi mereka sendiri. Nah kalau berikutnya ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar. Tadi kan salah berani, sekarang sama-sama benar, mengandung nilai kebajikan Pak. Oh ya, mesti kita dalam rapat guru musyawarah, semua pendapat itu ada unsur benar dan ada unsur kepentingan. Akhirnya kebenaran itu ada membawa manfaat semua.
maka diambil mana yang lebih banyak manfaatnya daripada semuanya bermanfaat, tetapi mana yang lebih diutamakan di sekolah sesuai dengan kondisi sekolah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang Bapak laksanakan terkait kasus etika tersebut? Punya prosedur secara organisasi sekolah atau memang pribadi sebagai kepala sekolah? Setiap ada masalah atau bagaimana kita upaya mengembangkan sekolah menjadi maju dari segala segi sarpa, segi yang lain, nanti ada dua kepentingan yang pendapatnya itu betul semua tetapi berbeda. Maka di situ pasti kita temukan dan kita musyawarahkan secara keseluruhan. Ada komite, ada ini Pak, ini usulnya gini dengan alasan ini misalnya ya. Kemudian Pak, ini usul yang ini aja ini ya. Lalu Pak Komite juga memberikan pertimbangan sehingga ya udah kita simpulkan yang paling organ kita itu apa. Begitu Pak prosedurnya. Jadi kita musyawarahkan semua permasalahan. Seperti kemarin. Dan guru usul Pak besok buat ini. Nah, setelah ketemu komite, nih Pak Komite kita musyawarah. Kita ini setelah ini mau mengembangkan apa lagi? Yang lebih organ dulu. Yang usul Pak pengkeramikan tembok, ya, bagus kalau kita jadi keren. Ya. Tapi komitenya bilang Pak, atap sekolah kita itu sudah hancur. Maka kalau tidak diperbaiki, sekolah kita tahu-tahu roboh. Nah ini lebih organ lagi nih. Itu sebenarnya gitu. Jadi kan sama-sama baik gitu. Usulnya Pak biar bersih. Tidak coret-coret untuk anak kecil. Ini ketiga, ya udah kalau begitu kita prioritaskan dulu ini yang paling penting. Apa kita perbaiki? Itu contoh sama-sama baik. Usulan sama-sama baik. Yang satu sekolah itu lebih indah dan tidak banyak ngecat karena diiklan. Ini bagus. Maka itu jadi program sekolah yang mana skala prioritasnya yang didahulukan yang diutamakan. Kalau atap itu enggak segera dibangun, kalau kita dibangun itu yang salah itu ya jadi penanggung jawab pendidikan karena sudah tahu. Kalau enggak tahu sih masalah. Karena ketika ngecat di atas itu jatuh, cincin ambrol, usupnya itu udah besar. Tapi orang lihat keren, kenapa? Genteng itu cat baru, temboknya catnya baik, dari keramik juga di depan, kelihatannya udah modern. Tak tahunya di dalamnya itu lebih organ kalau atap itu sampai rusak. Itu contoh. Berarti ketika Bapak memutuskan satu kasus tadi harus betul-betul jeli Pak. Pertimbangannya harus matang juga ketika. Harus matang. Matang itu dasar dari musyawarah bersama dengan diperhitungkan mana yang paling organ dari ini menjadi program prioritas. Begitu Pak. Kemudian yang paling efektif nih yang pernah diambil Bapak ketika mengambil dua keputusan itu, salah satu keputusan itu. Ya, paling efektif itu pasti dengan musyawarah bersama. Nanti diputuskan bersama. Itu paling efektif. Nggak bisa kalau saya mengambil kebijakan sendiri tanpa ada musyawarah, malah jadi masalah baru. Sehingga nanti ada prasangka sekolah orang nggak transparan gitu kan. Secara transparan itu. Cara ternyata kalau apa transparan itu enak. Enaknya itu kalau memang kita kepentingannya untuk kebersamaan ya mana yang lebih baik untuk bersama ini. Itu aja. Ketika sudah diambil salah satu keputusan berdasarkan suara nih Pak ya, sudah menurut Bapak memang sudah oke, sudah ditimbang baiknya, banyak manfaatnya. Kemudian apa Pak tantangan nih? Mungkin ada tantangan yang paling menurut Bapak menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tadi Pak. Sebetulnya hidup itu penuh dengan tantangan. Tetapi kembali kalau udah putusan itu diambil dalam musyawarah dan mufakat, maka kendala itu nggak ada. Kalau saya bilang tadi nggak ada itu, karena usulan-usulan yang baik itu saya hargai semuanya. Ketika usulan sekarang belum dilaksanakan, maka akan dilaksanakan
pada periode berikutnya. Kalau ini sudah selesai mas, begini contoh begitu. Jadi ketika usulan-usulan baik itu pasti harus kita cover semua, kita catat, kita menjadi sebuah apa, kita programkan yang memang itu harus. Tambah ada lagi yang usul, wah SD kita harus ada ekstrakurikuler Pencaksilat pak. Oh ya bagus, itu juga catatan bagus ya. Tetapi ketika mau dilaksanakan perlu ada guru, perlu ada pembiayaan, maka kita harus musyawarah dulu. Nah, makanya semuanya jalan, atau misalnya jalan semua itu. Iya, itu. Baik Pak, apakah Bapak punya jadwal nih Pak? Jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di wilayah, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, kemudian bentuk atau prosedur yang biasa Bapak kerjakan seperti apa nih Pak? Kasus itu ada kasus yang terjadi secara tiba-tiba, ada yang masalah yang memang terkait dengan program sekolah. Kalau yang terjadi secara tiba-tiba, maka seketika itu mengambil keputusan. Nah, keputusan itu tidak lepas dari musyawarah. Contoh ini kasus. Ketika guru pada pergi, ada 3 kelas yang kosong, 4 kelas yang kosong. Saya selaku kepala sekolah itu bertanggung jawab karena ini masih pagi sehingga tetap berjalan. Saya kasih tugas semua. Tapi ketika terjadi di kelas 1, kan anak suka main ya. Nah, saya masih memberikan penilaian satu persatu dipanggil. Ada yang jika berkelahi ya tidak, ini jongkong-jongkongan ya. Itu. Maka kena meja, lupa, akhirnya keluar darah banyak. Nah ini masalah kasus ini. Terus saya pegang, saya kasih obat merah, ya udah selesai, udah agak mendingan, saya lepas, udah nggak keluar lagi. Tiba-tiba anak itu pulang, lari pulang, tanpa pandang, anak lari pulang. Ketika pulang, saya nggak berpikir apa-apa, saya ngurusi kelas yang lain yang masih kosong, nggak saya bubarkan kelas 1. Ternyata ada orang tuanya datang dengan Pak RT juga, sambil ngoceh di belakang itu, mau saya laporkan ke HAM, macam-macam itu. Saya baru dengar ada siapa itu ya. Sedangkan sekarang ngurusi sekolah saya mesti mondar-mandir ya, ke kelas 6 kosong di pojok sana. Baru saya jelaskan kasih tugas kelas 4 pojok sana, baru kelas 1-nya di tengah-tengah. Ya ini pengalaman juga jadinya. Ini pengambil kebijakan itu sehingga pengalaman yang ada ini menjadi kebijakan baru, sehingga daripada nanti kalau gurunya pergi tidak ada yang ngajar, malah masalah baru muncul. Dan dikasih tugas saja belajar di rumah, saya juga lebih aman. Dan itu kalau saya sambi-sambi, ternyata ada yang gelut, nangis, masalah gitu. Itu contoh. Jadi kalau masalahnya yang terjadi secara tiba-tiba, maka diselesaikan sekitar itu juga dasarnya musyawarah Pak. Contoh itu datang ke sekolah, marah-marah, udah monggo nanti kalau saya tersaring jenengan gitu. Jenengan kan tidak tahu persis kondisi sekolah, kondisi anak panjenengan di sekolah, direvisi jenengan putrane kayak apa, ya. Jadi karena ini yang penting karepe jenengan kan harus luka supaya diobati kan. Jadi sudah saya obati. Ya kalau jenengan menerima ya itu. Kalau nggak terima silakan dibawa dokter, nanti saya yang bayar. Itu Pak. Kebijakan yang seketika itu. Silakan bawa ke dokter. Habis berapa nanti saya bayar. Sudah selesai masalah. Yang tadi model gini ya. Terus setelah itu diobatkan, saya bayar, saya tanya. Kira-kira putrane jenengan kuwi neng omah bisa apa ora? Nek jenengan kurang paham, besok ditunggu. Jenengan di luar. Kayak apa anaknya jenengan di sekolah? Nah, ketika itu jenengan lebih paham. Maka jenengan tidak marah-marah nganggo pikir. Padahal mau dibawa ke HAM dan lain-lain. Kamu nggak tahu saya bagaimana di sekolah. Harus ngurusin kelas 6, ngurus kelas 4, ngurus kelas 1. Nah ini gurunya tinggal 2. Ini yang satu suruh double kedua. Nah, ini menjadi pengalaman baru, itu kasus ya, kasusnya itu. Ingin saya tuh tetap anak itu pelayanan pendidikan tetap jalan, itu bagus.
Tapi ketika terjadi kasus seperti ini, ketika ditinggal ke sana, di sini buat berkelek, nah ini masalah baru. Oh berarti jangan lagi. Jika tadi seperti rumah satu ada tugas, yuk jam 9. Ya kalau itu saya masuk hanya jam 9. Kalau sampai 2 guru, 3 guru pergi, ya udah dikasih tugas saja. Tugas saja. Itu mengambil kebijakan secara otomatis seketika itu. Karena mempertimbangkan dari bahaya yang lebih besar. Seperti itu kan. Baik Pak, berarti tahapannya memang dari beberapa latar belakang, terutama pengalaman ya, yang Bapak bisa memutuskan yang paling baik atau yang terbaik, sehingga dalam waktu tadi sama-sama baik untuk guru juga baik untuk murid gitu ya Pak. Betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini sekedar sesuatu yang bisa saya ambil hikmahnya dari wawancara kita. Kira-kira nih Pak, ada pesan buat saya nih Pak sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 Unit Cilacap, atau bagi teman-teman CGP, agar kita nantinya ya apapun yang akan terjadi kan kita tidak tahu. Artinya ini adalah pendidikan calon guru penggerak di mana ada pelatihan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pasti Bapak punya pesan atau pesan yang disampaikan. Oh ya, terima kasih. Ini karena saya termasuk golongan orang tua ya Mas. Sementara guru penggerak itu kan anak-anak muda yang ya nun sewu. Saya kira makan garamnya itu belum terlalu banyak. Sehingga guru penggerak itu karena istilah baru yang dimunculkan oleh Pak Nadiem, Pak Menteri Pendidikan. Dengan guru penggerak itu orang pahamnya itu guru yang segala-gala bisa. Guru yang bisa segala-galanya. Tetapi kesan itu tidak pernah terbukti di lapangan. Tidak terbukti di lapangan. Justru ketika guru itu tugas utamanya adalah mendidik siswa yang notabene harus sukses, menguasai materi, mendidik etika dan seterusnya, itu di guru penggerak itu belum kelihatan. Nah, makanya guru penggerak itu merupakan didikan guru supaya nanti endingnya itu jadi pemimpin. Maka betul sekali, pemimpin itu harus orang yang berjiwa luas, punya kesabaran tinggi, selalu berpositif tinggi. Kalau terjadi masalah itu dengan orang, maka orang itu bisa diajak rembuk masalah. Mengapa terjadi? Bagaimana solusinya? Itu begitu. Ketika terjadi masalah itu kan mesti orang dengan orang. Maka otomatis orang yang terkait itu dikumpulkan, duduk dengan kekeluargaan. Maka dengan kepala dingin dan hati yang bersih itu pasti bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau sudah dengan kepala panas, perasaannya sudah buruk, maka akan menimbulkan masalah baru yang tidak pernah selesai masalahnya. Pasti seperti itu. Sehingga saya tuh di mana-mana rasanya nyaman-nyaman saja. Sudah berarti sudah pindah di 5 sekolah ya. Pertama itu saya Bandung Manes sekolah 8 dulu, terus pindah di sini 1, 2, Manes 2, Bulusari 2, ini 16 tahun saya. Pindah sana 1, 2, 3, 4, 5 sekolah saya di Bandung ini. Sehingga dimanapun ketemu manusia maka ketemu masalah. Karena dengan sifat dan karakter yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, terutama apalagi kalau berkaitan dengan aturan sekolah. Kalau aturan sekolah memang ya tetap ada kebijakan karena dengan sifat-sifat manusia yang berbeda. Tapi aturan itu kan harus ada sanksi. Nah, sanksi itu merupakan tindakan yang darurat, yang darurat. Kenapa? Setiap manusia itu kalau salah nggak mau dihukum. Kalau dihukum itu sakit hati, walaupun ada efek jerah. Tapi dengan penyadaran diri itu lebih utama. Jadi diarahkan bahwa kita itu jadi pendidik,
akan dilihat oleh manusia, teman kita, tetangga kita, tangga sekolah, terlebih catatan malaikat. Maka disadarkan bersama itu lebih efektif. Kalau udah nggak sadar, dia dilihat oleh malaikat, nggak punya waskat, pengawasan melekat pada dirinya itu nggak punya. Ya udah nekat dia. Kalau kata-kata kepala sekolah atau pengawas itu nggak penting, nggak pernah digubris. Dan nanti kalau jadi kepala sekolah menanya orang yang seperti itu, wajib kita itu mengingatkan. Yang telah diingatkan duduk dengan hati yang bersih, kepala dingin. Kok masih dia nggak ada perubahan? Kita juga. Nah, wajib kita kan mengingatkan, memberikan motivasi, penjelasan, kemudian kita tutup. Ya kalau memang tulisnya orang itu dapat hidayah petunjuk dari Allah, ya otomatis akan berubah. Kalau memang tulisnya sampai pensiun dia akan seperti itu, ya itulah kita yang harus sampai. Apa ada, Pak? Ada. Saya selalu mengalami kayak gitu. Jadi kalau kepala sekolah itu bukan segala-galanya. Apalagi sekarang zaman milenium. Milenium itu orang-orang lebih tidak suka diatur. Maunya cenderung carpe diem. Paling kalau yang punya etika dan rasa itu ya beda. Nanti Pak Sultan nanti mudah-mudahan ada waktunya dan bisa memimpin teman-teman dalam kelompok apapun, mungkin kelompok sama guru, kelompok kepala sekolah, dan kepala sekolah punya anak buah, itu harus menjadi orang tua, bukan menjadi hakim atau menjadi orang yang superpower. Maka kita menjadi teman setia semua, anggota kita menjadi teman setia semua, menjadi sahabat, sehingga kita kehilangan kita itu mereka merasa kehilangan. Itu ciri khas orang yang bisa membawa hati orang-orang itu. Begitu Tuhan, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna. Terlebih khusus dari kegiatan panjenengan ini akan membawa nilai plus. Itu Pak ya. Terima kasih Pak Syafii. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dari wawancara ini dan Pak Syafii selalu sehat. Amin, amin. Sampai guna tugas. Terima kasih sekali waktunya, usahanya, catatannya, semoga bermanfaat. Demikian wawancara saya dengan Bapak Syafii, Kepala SD Muktisari kita, Kecamatan Gajur Mangu, Kabupaten Cilacap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.